kalau dilihat sekarang banyak banget pasangan yang ternyata tuh belum ideal lah, belum sesuai gitu. Kayak misalnya ada pasangan yang masih ngelakuin KDRT, ada yang masih selingkuh kayak gitu. Udah married nih, udah married ya? Udah married. Oke. Boleh nggak sih kalau misalnya diceraiin gitu? Dicerain gitu ya, diceraikan gitu maksudnya. Diceraikan. Oke. Cerai itu jelas nggak boleh. Karena acuan kita ke firman Tuhan ya. Dan itu sudah diperjelas, dipertegas di janji nikah. Loh, kalau gitu gimana dong? Nah, sebenarnya buat teman-teman yang belum menikah, bersyukurlah karena masih ada waktu. Oh iya, bersyukur Sel, ya. Karena untuk memastikan itu gitu loh, itu benar-benar perlu firm sebelum menikah. Karena kalau udah menikah, lu ngerasa nggak cocok pun juga harus tetap jalan. Itu sesuatu yang kita ya Alkitab nggak mendukung perceraian. Kembali lagi di acara podcast kita, Shall We Talk? Halo Jemaat Shalom yang ada di rumah. Kembali lagi di acara podcast kita, Shall We Talk? Hari ini kita mau ngebahas tema yang tentunya jadi pergumulan banyak banget orang di segala macam kalangan usia, yaitu hubungan. Nah, buat ngebahas hubungan hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat terpercaya, asik. Corey Steven. Wah. Halo. Nah, Corey ini udah dari tahun berapa sih kok nikah kalau boleh tahu? Waduh, ini nikah tuh, ini nggak boleh sampai salah jawab nih ya. Waduh. Dari sini berantem kalau nggak. Iya dong. 8 tahun ya. 8 tahun nikah, waktu itu sempat pacaran sekitar 6 tahun lah. Wow, berarti udah lama banget ya. Tergantung lamanya dibanding siapa. Dibanding Karena kalau dibandingin engkong kan, itu jauh lebih lama kan. Waduh, iya, umurnya juga. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal durasinya ya, kadang-kadang orang kan mikir gitu ya, orang udah married berapa lama, 10 tahun, 20 tahun, ada yang udah kawin perak dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang jadi isu adalah apa yang terjadi sepanjang perjalanan itu, quality-nya gitu loh. Itu yang penting kan. So, kalau buat gua masih 8 tahun belum ada apa-apanya. Tapi berusaha untuk selama dari tahun ke tahun itu boleh dijaga supaya tetap kualitas. Wah, mantep banget. Aku jadi makin penasaran nih mau nanya-nanya sama Kokon nih. Aduh. Nah, aku tuh kok sebenarnya belakangan ini sering banget ngelihat kayak di sosial media masalah tentang kayak misalnya isu-isu LGBT atau juga di sinetron tuh kemarin Layangan Putus kan ada masalah perselingkuhan tuh. Aku tuh penasaran nih di akhir zaman gini kan iblis pakai banyak banget cara kayak gitu buat ngejatuhin keluarga-keluarga Kristen. Gimana sih caranya supaya kita bisa tetap jadi keluarga Kristen yang baik gitu kok? Menarik pertanyaannya. Jadi kalau Koko lihat ya, sebetulnya sekarang itu iblis udah giat dari dulu, tapi caranya memang kreatif. Jadi kalau zaman dulu mungkin sinetron paling ada cuman siaran-siaran lokal gitu kan. Ya, tapi sekarang Netflix tuh udah wah, kayaknya lu bisa ketemu kasus perselingkuhan versi Korea, versi Jepang, versi Western gitu kan. Dan tadi ngomong soal LGBT, bahkan even hampir semua series di Netflix gua perhatiin selalu menampilkan adegan peran-peran yang memang mendorong orang untuk ngelihat kayaknya LGBT itu biasa lah. Nah, tadi kan Michelle nanya ya, gimana caranya supaya kita bisa jadi keluarga yang bertahan sementara serangan iblis yang semakin kreatif. Kalau Koko sih ngelihat ada 3 area atau 3 hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, individunya dulu, Sial. Individu di sini dalam artian kalau misalnya suami dan istri, artinya sebagai suami dia perlu jadi suami yang utuh, dewasa. Kalau dia sebagai istri berarti istri yang dewasa. Nah, ketika 2 individu yang dewasa ketemu, itu akan jadi keluarga yang dewasa. Tapi kalau misalnya nih hari ini, kenapa sih dari tadi ngomongin dewasa? Dewasa tuh gini, misalnya kalau apa sih bedanya anak kecil sama orang dewasa? Dari pola pikirnya mungkin ya. Betul, anak kecil tuh selalu meminta. Mereka pengen sesuatu, mereka minta. Tapi orang dewasa disebut dewasa karena dia tahu bahwa dia hidup nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi dia hidup mulai mikirin orang lain. That's why anak kecil dititipinnya sama orang dewasa. Nah, waktu married, kalau ada individu-individu yang nggak dewasa, mereka akan langsung ketemu dan langsung minta. Mereka expect sesuatu sama pasangannya. Nah, ini yang bahaya, Sial. Ini yang bahaya, yang akhirnya membuat
banyak banget rumah tangga berantakan pertama-tama karena individunya belum dewasa. Nah, gimana caranya kita mengejar kedewasaan, which is kedewasaan secara individu itu kan perjalanan iman ya, pertumbuhan karakter, ya itu memang butuh waktu. Tapi coba kejar kedewasaan rohani ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin soal eee, keluarga yang bertahan, menurut gua secara keluarganya juga kita perlu kuat. Dalam artian, kalau individunya kita perlu jadi dewasa dan kita nggak saling menuntut, tapi fokusnya memberi, kalau secara keluarga, suami istri ini perlu bersama-sama. Maksudnya apa? Berdoa bersama. Ini kan sering banget diingetin ya, sama engkong, sama opa Almond, ya keluarga yang bertahan, keluarga yang berdoa. Ya menyempatkan diri untuk, baca firman Tuhan bersama-sama, untuk ibadah bersama-sama. That's why agak PR, agak nggak mudah buat rumah tangga yang suaminya gereja di mana, istrinya gereja di mana. Oh, karena gak bertumbuh bersama ya, kok? Betul, nggak Oh. bersama dan itu pastinya nggak oke. At least doa bersama lah, ini jadi habit yang bagus yang kalau kita lakukan, itu membuat kita punya kekuatan ya, tentu kekuatannya datang dari Roh Kudus, tapi kita punya kekuatan untuk bertahan menghadapi masalah. Nah, kalau ada kesempatannya, menurut gua kadang suami istri kita bertengkar, kita punya perbedaan pendapat itu wajar dan nggak perlu malu untuk kita, datang sama pembina rohani, mungkin sama pendeta yang kita percaya, atau misalnya sama orang yang kita sama-sama respect. Kita datang, kita cerita, itu oke banget. Nah, kalau di timur ini kan budayanya kayaknya, wah kalau udah rumah tangga terus sampai harus cerita ke konselor gitu, kayaknya udah chaos banget gitu ya, suasananya udah berantakan, udah siap cerai gitu, padahal enggak sebetulnya. Itu justru perlu dibangun, karena kadang-kadang kita sama-sama nggak bisa ngelihat dan kita perlu dibantu. So, kalau ada mentor itu bagus. Tapi berarti, kita harus pilih mentornya tuh kayak yang baik ya, kok? Jangan sampai milih mentor yang malah menyesatkan Yes, gitu. betul banget. Soalnya aku sering lihat banyak Iya. yang kayak curhat, malah kayak dipanas-panasin terus jadi bubar, banyak yang gitu kan. Nah, itu sebabnya mentor itu salah satu kriterianya ya perlu, seorang yang secara kerohanian ya lebih dewasa. Ya tentu lebih baik kalau misalnya secara usianya juga lebih dewasa ya secara usia. Artinya apa? Memang nggak ngejamin seperti yang tadi Koko bilang, tapi at least dia pernah punya pengalaman berumah tangga ya. Oh, Oke, jadi dewasa rohani dan kalau bisa dewasa juga mereka punya pengalaman lebih banyak ngebangun rumah tangga. Gitu sih, Al. berarti aku jadi kepikiran nih, tadi kan, suami tuh harus jadi maksudnya suami istri Iya, sama-sama harus jadi individu yang dewasa kan. yes. Nah, kalau suami sendiri kan, bebannya kayak lebih berat karena dia sebagai kepala keluarga nih, kok. Hmm, Gimana sih cara suami itu tuh bisa jadi kepala keluarga yang sesuai idaman Kristus gitu? iya. Nah, ini kan kalau ngomongin suami, suami tuh dalam firman Tuhan juga dibilangin, suami adalah kepala keluarga. Artinya apa? Seperti Kristus yang adalah kepala dari jemaat. Which is kalau misalnya kita ngomongin kepala, kita ngomongin Kristus dan jemaat, berarti kan ini ngomongin soal sosok pemimpin. Nah, pemimpin di rumah tangga sebagai suami, sebagai ayah, saya dan juga, mungkin suami-suami yang lagi nonton atau calon-calon suami yang ada di sini nih, teman-teman yang bantu syuting juga ya, kita perlu perlu punya contoh teladan, eee, dari figur siapa sih? Nah udah, kalau ngomongin keteladanan kepemimpinan, pasti kita acuannya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu, dari awal pelayanannya itu kelihatan banget bahwa Tuhan Yesus itu memimpin dengan melayani. So, kita kenal dengan istilah namanya servant leadership. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh kita nih, para suami, kita para pria ya, dan taruh fokus kita itu bukan sama diri sendiri. Kita perlu untuk ngelihat apa ya yang bisa saya lakukan untuk, istri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk anak-anak saya. Nah, kalau seorang suami boleh punya pemikiran seperti itu, kita artinya apa? Nggak datang dengan sikap, apa yang istri saya bisa kasih sama saya. Nah, itu menuntut, Mmm. expect. Tapi kalau kita mengasihi istri, kalau kita mengasihi anak-anak, maka kita akan fokusnya memberi. Wow. Di situ ego nggak punya ruang. Karena ego itu ternyata ya, katanya kalau kita tarik mundur gitu kan, sebenarnya semua permasalahan itu berangkatnya dari ego kita sebagai manusia. Oh, bener banget Kita kan bener pengen banget. sesuatu, bener nggak sih, Am? Bener Ya. bener. Nah, begitu juga para suami. Kalau kita bisa kasih skor 0 buat ego dan 100 untuk memberi, itu most likely, eee,
kita boleh jadi pemimpin di rumah tangga yang betul-betul berfungsi. Wow. Dan di Efesus 5 itu dibilangin kita perlu saling merendahkan diri, menganggap yang lain lebih utama, dan itu berlaku juga di dalam rumah tangga Kristen. Dan banyak juga sih kalau kau lihat ya, sekarang itu banyak suami tuh atau banyak ayah, banyak kepala rumah tangga mereka melepaskan tanggung jawab. Padahal kalau kita ngelihat kepemimpinan Kristus itu selalu mengambil inisiatif. Melihat bahwa ini ada problem dengan situasi apa istilahnya dunia kan, dan akhirnya Tuhan mengambil inisiatif untuk datang. Nah, inisiatif ini yang perlu si suami itu ambil. Kalau misalnya ada problem, ada masalah ekonomi, masalah ya banyak lah ya pasti ya rumah tangga ya. Nah, itu kita sebagai suami perlu ambil tanggung jawab bahwa ini bagiannya gua, ini bagiannya saya yang harus beresin. Tentu berbagi sharing sama istri, tapi jangan jadi nyalahin istri, jangan jadi nyalahin anak-anak gitu kan. Karena datanya bilang 98% Wow. ya problem di rumah tangga itu disebabkan karena papa, karena ayah, karena suami nggak berfungsi. Oh. Itu sebabnya kita kenal ada terms fatherless, generasi yang kehilangan bapak. Begitu kan ya? Iya, benar-benar. Dan ternyata 2% sisanya itu memang bagiannya istri. Tapi istri yang dilahirkan dan dibesarkan di tengah keluarga yang papanya nggak berfungsi. Jadi intinya fungsi ayah itu udah emang penting banget Waduh, ya. penting banget. Jadi jangan lempar-lempar, ambil tanggung jawabnya bahwa iya, saya bertanggung jawab penuh atas penghidupan keluarga, saya bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan, atas banyak hal ya dalam rumah tangga seperti itu. Makanya berarti sosok bapak tuh biasanya dibilangnya selfless ya kok. Ya berkorban. Seperti Bapa di sorga kan, seperti Tuhan Yesus kan. Benar. Dan kita meneladani kepemimpinannya Tuhan Yesus. Salah satunya ya jadi teladan. Banyak banget orang tua, which is ya mungkin ini terlepas bapak atau ibu gitu ya, orang tua ayah atau ibu. Kita kadang-kadang ngajarin anak-anak, ngajarin apa? Ngajarinnya tentang kejujuran. Wah, iya dong, pengen dong punya anak berintegritas, jujur gitu kan. Tapi kalau giliran datang masuk ke rumah makan all you can eat, ditanya, "Ini anaknya umur berapa?" Ngebohong. Umur 4 gitu kan supaya gratis gitu kan. Padahal anaknya udah umur 5, si anaknya kaget gitu kan. Tapi ya malah si anaknya diajarin gitu kan kalau mau pergi ke tempat wisata kayak gitu. Ya, tapi terlepas ya dari itu semua menurut gua kalau misalnya kita jadi orang tua mau jadi orang tua yang berfungsi, jadi pemimpin itu artinya jadi teladan. Jadi teladan ya kita perlu walk the talk. Kita harus lakukan apa yang kita katakan. Ya, suami dan istri. Tapi secara khusus sebagai suami ya akhirnya memimpin itu bukan soal memberikan instruksi, tapi kita menginspirasi dan Wow. menjadi teladan. Saya sendiri belajar keteladanan dari ayah saya itu, dari papa itu adalah tentang kerja keras. Gitu sih, Al. Wow. Tapi aku juga kayak kalau buat integritas gitu emang banyak banget ngelihat dari papa karena kayak dari kecil kan yang pertama kali kita lihat tuh sosok ayah gitu. Yes, betul banget. Udah gitu aku tuh sering lihat juga nih kalau misalnya yang biasanya ayahnya nggak deket sama anak-anaknya itu juga kayak mempengaruhi banget ke pertumbuh kembangan anaknya ya karena father is daughter first love. Asik. San gimana San? Anak laki gimana? Mothernya. Ya tapi itu bahas parenting mungkin satu waktu nanti bisa lebih banyak ya spesifik ngebahas parenting. Tapi memang papa sama anak-anak itu perlu deket ya. Terus berarti aku jadi kepikir lagi nih kan tadi tuh suami berarti harus dewasa, tapi nggak bisa suami doang nih yang dewasa, istri juga harus dewasa kan. Nah gimana sih caranya kayak hubungan pasangan suami istri ini tuh kayak berjalan dengan baik gitu cara hubungan keduanya gini? Oke, ini seru banget karena banyak banget problem ya rumah tangga itu berangkat dari 2 hal yang kita mau bahas ini. Nah sebelumnya gue kasih satu quotes ini bagus dari Coach Jeffrey, salah satu mentor bilang, ngebangun rumah tangga itu nggak semudah ngebangun tangga rumah. Waduh. Bener kan? Bener kan? Bangun rumah tangga itu kompleks. Tapi kalau kita nggak belajar caranya, kalau kita nggak latihan, kalau kita nggak belajar setiap hari, depend sama firman Tuhan, ya hal-hal yang tadi kita bahas lah ya, maka ya kita nggak akan pernah benar punya rumah tangga yang kuat. Tapi ada beberapa hal praktis yang Koko mau coba bagiin, dan Koko dapat ini dari
cukup banyak pengalaman teman-teman yang cerita tentang rumah tangganya, tentang pasangan, ya even yang belum married ya, ya banyak banget problem berangkat dari satu hal, yang namanya asumsi. Oh, That's why kita perlu bangun yang namanya komunikasi, bukan asumsi. bener banget bener banget Ya, bener banget. asumsi itu bener-bener, pamaeh lah kalau kata orang Sunda. Waduh. Wah. Beneran, coba deh bayangin ya, ini saya ada satu cerita. Ada 3 anak ya, 3 anak kecil, masih kecil-kecil banget, masuk ke sebuah kereta, di gerbong kereta yang tadinya sunyi senyap, semua lagi tenang baca koran gitu kan. Ada yang lagi main handphone, dengerin musik, terus tiba-tiba anak kecil ini masuk, berisik banget, datang sih sama satu orang dewasa, bapak-bapak begitu. Si anak kecil ini lari-lari sana sini, berisik, teriak-teriak, ketawa-ketawa. Ya mereka happy gitu, tapi yang di gerbong sisanya nggak happy kan, Iya iya. tiba-tiba berisik. Nah, terus akhirnya datang seorang ibu muda, terus datang sama si bapak ini, "Pak, tolong dong anaknya dikasih tahu, ini berisik banget Pak, kita semua yang ada di gerbong kereta tadinya tenang jadi keganggu. Tolong dong Pak, sadar diri." Terus akhirnya si bapak ini bilang gini, "Maaf Bu, ini pertama ini bukan anak saya, tapi problemnya bukan itu. Pertama ini bukan anak saya, dan saya nggak tega buat nyuruh mereka diem." "Loh kenapa Pak? Bukannya mereka bareng datang sama Bapak, biar mereka bukan anak Bapak, tapi kan maaf Bapak dong yang tanggung jawab." "Iya Bu, 3 hari yang lalu papa mamanya baru aja meninggal karena kecelakaan pesawat. Dan semenjak itu si anak-anak sedih semuanya, nangis dan ya nggak mudah buat saya menghibur mereka. Baru hari ini mereka kelihatan bisa bercanda, bisa lari-lari lagi, dan saya nggak tega buat suruh dia berhenti. Kalau ibu tega berhentiin, nggak apa-apa silahkan." Akhirnya si ibu itu dengan malu dia kembali ke kursinya. Ini kebayang ya, karena kita berasumsi gitu kan. Kita berpikir, kita menduga-duga, mengira-ngira, dan berapa banyak perkiraan kita yang akhirnya salah. Nah, rumah tangga juga sama, Sial. Ada banyak banget karena kita nggak ngejelasin ya, pasangan nih, suami istri misalnya, atau pacaran lah gitu ya, eee, "Kemana Mah? Kok belum pulang?" Gitu kan, "Kok belum pulang?" Kita cuma nanya aja kayak gitu kan. Kita mikirnya udah aneh-aneh ini itu dan lain sebagainya. Nah, padahal kita tuh bukan nggak percaya, kita tuh pengen supaya dia tuh aman, ini udah malam gitu loh. Ya kita tuh cuman pengen tanya aja. Tapi saya nggak pernah ngasih tahu ke pasangan saya bahwa, gue tuh khawatir loh sama lu." Sehingga Mmm. istri mungkin akhirnya berpikir, "Ini apa sih protektif banget, apa sih sebutnya, obsesif banget sih, apa sih disebutnya? Posesif. Posesif, ah, itu ya. Posesif banget sih nih, suami gua gitu kan atau pacar gua." Nah itu karena semuanya berangkat dari asumsi, that's why perlu dibangun komunikasi. Jangan Mmm. mikir bahwa dia mah tahu lah, masa sih dia nggak tahu? Harusnya yang gini doang mah dia tahu lah. Nah jangan pikir begitu, pasangan kita bukan Tuhan. Waduh. Perlu dikasih tahu, gua tuh, eee, gua tuh care sama lu, gua tuh nggak pengen sesuatu terjadi sama lu, that's why gua suka tanyain lu ada di mana dan sebagainya. Mmm. Berarti communication is the key banget pokoknya ya? Betul, betul banget. Makanya kalau misalnya masak gitu ya, kadang-kadang kan gitu ya, kita kan masakin masakin masakin, kita nggak pernah tanya gitu, dia suka atau enggak, Iya bener. Wah, ya bener kan? sih. Kirain suka, selama ini dimakan. Ya, padahal dia juga sendiri nggak suka gitu, banyak yang kejadian kayak gitu. "Kenapa lu beli dulu sofa ini?" katanya. Ya gue pikir lu suka, gue nggak suka, cuman gue lihat kayaknya lu suka gitu kan. Akhirnya mereka beli barang yang mereka sama-sama nggak suka. Gak nanya dulu ya soalnya Betul, dari terus awal. jadi berantem gitu kan. Jadi ya menurut gue akhirnya kita perlu, berhenti berasumsi lah, banyakin komunikasi, tanya. Mmm. Nah, yang kedua adalah soal memaafkan. Memaafkan dan meminta maaf. Nah, ini adalah latihan setiap hari kalau kita mau ngebangun sebuah hubungan. Gak mungkin kalau kita ada di sebuah, rumah tangga dan kita nggak pernah melakukan kesalahan. Nah, prinsipnya Sial, ini yang perlu dipegang. Dalam dalam hubungan ketika terjadi konflik, ketika terjadi masalah, bahwa nggak ada orang yang bener 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 dan Mmm. nggak ada orang yang bener bener salah. Pasti ada bagian kesalahan dari pribadi yang mungkin banyak benernya, Oh. begitu juga sebaliknya. Ada orang yang mungkin dia salah, tapi pasti ada bagian yang dia bener. Nah, kalau kita punya prinsip seperti ini, maka kita nggak akan terjebak dalam pemikiran, "Gua bener, dia salah." Nah, kalau udah Mmm. kayak gitu, pengennya gua menang, dia kalah. Iya iya iya. Akhirnya terus aja kayak gitu. Dan akhirnya, ya udah, konflik dan makin tajam. Mmm. Kadang kalau ada masalah pasti ada kesalahan dari dua belah pihak ya kok. Pasti Gitu ada sih. pasti ada. Dan, eee
kadang-kadang ya, yang saya pribadi juga masih harus banyak belajar sih. Saya mulai 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 mengingatkan diri saya, dengan sebuah statement ya, "What if?" Gimana kalau ternyata dia yang bener, Bener banget bener iya kan? banget. Ya kita mikir pasti kita pengen bener karena ego balik lagi kan. Kayaknya gue yang bener gitu, gue bener, dia pasti salah. Tapi ya karena kita cuma ngelihat dari perspektif kita. Gimana kalau ternyata dia juga bener atau dia yang bener, Mmm, kita yang salah. Nah itu mhm. akan membuat kita lebih punya untuk kerendahan hati dan belajar memahami. Nah kalau misalnya nih ternyata udah dianalisa, udah diobrolin gitu kan, ini mah bener pasti dia yang salah gitu misalnya gitu kan. Nah menurut gua akhirnya ini bukan soal memojokkan seseorang, pasangan kita, "Oh dia salah, gua bener." Bukan. Tapi ini soal bagaimana akhirnya, kita dulu mengambil inisiatif sekali lagi untuk kita berubah duluan. Oh. Pasti ada hal yang kita bisa perbaiki, pasti ada hal yang kita bisa tingkatkan. Karena proses perjalanan ketika kita nggak instan waktu terima Tuhan Yesus, terus tiba-tiba kita jadi pribadi mempunyai karakter ilahi seperti Tuhan Yesus, Waduh. sempurna gitu kan. Semua istilahnya buah roh, semua ada terpancar, pasti ada hal-hal yang perlu kita upgrade. Nah, waktu kita belajar buat upgrade diri, kita fokus sama kekurangan kita yang, gue mau upgrade ini, gue mau kalau tadinya gue nggak sabar, gue pengen belajar lebih sabar. Kalau gue kurang, apa istilahnya, misalnya gue gampang curigaan misalnya atau apa, ya gue coba belajar untuk nggak curigaan dan lain sebagainya. Nah waktu kita berubah, nah ini menarik, akhirnya pasangan kita tuh lama-lama Ikut berubah. ikut berubah loh. Tapi semakin kita menuntut perubahan itu dari dia, yang ada malah tajam, Makin berantem ya makin jadinya. berantem, betul. Tapi banyak juga yang pasangan yang kayak dia tuh udah tahu kalau Mhm. misalnya dia salah, tapi tetap gak mau minta maaf tuh, egonya tinggi. Nah ya itu tadi makanya di firman Tuhan selalu diingetin untuk saling saling merendahkan diri, saling untuk kita boleh, eee, apa istilahnya, nggak ngelihat bahwa kita itu kalaupun ya tadi balik lagi, kalaupun kita hari ini yang bener, bisa jadi satu waktu kita yang salah. Mmm, Nah kalau kita mikir kayak gitu, kita nggak akan terjebak dalam pemikiran, ya udah, gua selalu bener, dan akhirnya kita punya kerendahan hati tentu dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh punya hati untuk mau memaafkan atau mau meminta maaf. mmm. Itu butuh kedewasaan, balik lagi kan Sial, Pendewasaan part yang lagi ya. dewasa tadi. Orang dewasa, yang benar-benar dewasa, dia berani untuk meminta maaf. Saya belajar even sama anak kecil, kalau saya salah ya saya sorry. Berarti emang yang paling penting tuh komunikasi sama minta maaf ya kok, Yes, betul. merendahkan Satu diri. lagi Sial, sebenarnya satu mata uang yang penting banget ada di semua yang namanya hubungan adalah rasa percaya. Kalau kita nggak bisa saling percaya, banyak rumah tangga akhirnya handphone dikunci, di-lock gitu kan, kasih fingerprint, tapi ya akhirnya istrinya nggak bisa akses. Ya, kalau saya sih walaupun ada gitu ya, tapi anytime dia tahu juga password-nya atau apapun dia bisa buka. Saya juga nggak pernah ngecek-ngecek gitu kan handphone saya. Kita biasanya kalau saling saling buka itu pasti ada perlu lah, ya, Mmm. bukan karena mau curiga atau apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya prinsip terbuka, komunikasi itu semua, membangun juga rasa percaya satu sama lain. Kalau kita nggak bisa percaya sama istri kita, istri nggak bisa percaya sama suami, nah itu PR banget sih. Itu Wah, perlu perlu cari mentor, ya, karena kalau nggak ada rasa percaya nggak bisa berjalan dengan baik ya hubungannya betul. kok. Betul betul banget. Ini juga pelajaran buat yang bakal jadi calon-calon suami ya. Yes, betul banget betul banget. Terus kalau Korea kan punya anak ya kok ya. Mhm, iya. Nih pasti semua orang tua tuh kan pengen anaknya jadi anak yang taat sama Tuhan, yang Mhm. sayang Tuhan. Gimana sih caranya supaya bisa mengajari anak kayak gitu? Ah, ini balik lagi ke peran dan fungsi orang tua sih, Sial. Kalau kalau Koko lihat, eee, kita sebagai orang tua itu bukan bukan hanya bertanggung jawab membesarkan, menafkahi, ya ngasih makan, oke. Ngasih pendidikan secara formal misalnya disekolahin dan lain sebagainya itu hal yang bagus. Tapi adalah tanggung jawab orang tua untuk juga mendidik secara karakter. Mmm, Ya pertama-tama lewat keteladanan, artinya orang tuanya juga perlu dewasa dan perlu mature di dalam Tuhan, perlu dewasa di dalam Kristus. Dan akhirnya perlu ada momen-momen kita ngasih apa istilahnya nilai-nilai, firman Tuhan ke dalam hidupnya si anak. Nah, yang jadi seru adalah kadang-kadang kita lakukan dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Nah, saya belajar sih ya, bersyukur ya di usia anak masih sekarang Raylin 7 tahun, Rolliver 2 tahun, Koko sempat belajar bahwa
setelah disurvei, setelah diteliti, ada fase-fase pertumbuhan anak yang orang tua tuh perlu adjust. Jadi di fase tertentu kita lakukan treatment tertentu. Misalnya gini, Oh. usia 0 sampai 6 itu waktunya untuk orang tua boleh banget jadi diktator. Kalau ya boleh ya nggak boleh, boleh ya boleh, enggak ya enggak gitu. Karena anak nggak bisa ngebedain mana yang bagus, mana yang enggak buat dia. Pokoknya dia pengen ambil semua, dia pengen pegang semua, dia pengen punya semua. Terlepas itu baik atau enggak buat mereka kan. Betul Tapi betul. sebagai orang tua kita tahu ini yang bagus, ini yang enggak. That's why kita yang dikte mereka, bukan mereka dikte kita. Mmm. As a parent, sebagai orang tua usia 0 sampai 6 tahun. Nah, usia 7 sampai 11 tahun, ini adalah seperti kayak masa masa belajarnya si anak. Masa kita kasih, pemaknaan, kamu tuh kalau bangun pagi tuh manfaatnya buat gini 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 gini. Oh. Kamu tuh kalau, jujur itu harus jujur karena begini begini. Kalau dulu mungkin ya udah just jujur aja gitu. Si anak mungkin nggak ngerti kenapa dia harus jujur, tapi kita kasih tahu di usia-usia dia udah mulai ngerti. Mmm. Kenapa kamu perlu belajar? Kenapa ujian itu susah? Misalnya begitu kan. Kenapa kamu, perlu bergaul? Kita mulai bisa kasih pengertian itu sama mereka. Jadi mereka bukan melakukan sesuatu karena mereka disuruh, tapi mereka mulai berangkat dari kesadaran mereka. Nah, Wow. itu udah mulai bisa tuh di situ. Ber Nah, di usia 12 sampai 17 ya, 12 sampai 17, di sini orang tua mulai berperan sebagai sahabat, sebagai teman. wow. Michelle sekarang usia berapa? Aku 19. 19 ya? Iya. Oke, tunggu abis ini. Nah, oke, jadi sahabat, teman itu oke di usia-usia itu. Jadi jangan kecepatan, tapi juga jangan, apa namanya, kita, apa namanya, ya kelamaan gitu ya. Nah, di usia 18, which is usia kuliah, usia studi di university gitu ya. Nah, orang tua itu seperti konsultan. Oh, konsultan. Maksudnya gimana? Konsultan itu kalau di perusahaan ada problem biasa dipanggil untuk menyelesaikan satu masalah. Mhm. Nah, ini menarik, buat saya juga ini satu pemandangan yang baru. Kenapa banyak konflik terjadi pada saat anak kuliah? Karena orang tua datang dengan gaya ke anak usia 7, usia 5 tahun, usia 8 tahun, ngedikte, melarang, dan lain sebagainya. Hmm. Padahal di usia anak 18 sampai 21 itu udah persiapan mereka menuju dewasa tuh. Di usia ini harusnya orang tua itu idealnya itu, eee, mulai mulai memberikan keleluasaan lah untuk anak mengambil keputusan. Kalau ditanya, ya kita kasih masukan, kita kasih nasehat. That's why kalau misalnya anak gua nggak nanya gimana? Nah, itu berarti sebenarnya ada yang problem. Di usia-usia waktu lagi mudanya komunikasinya kurang bagus. Oh, bener bener. Jadi kalau dari awal tuh istilahnya treatment-nya bener, pada saat usia kuliah tuh nggak ada problem kok. Mereka nyaman gitu dengan parenting-nya kita dengan, gaya ya, apa namanya, mengasuhnya begitu ya. Bener, karena kita nggak yang jadi orang tua yang usia, "Kenapa belum pulang?" Wah, gitu kan. Nah, itu balik lagi tuh, "Kok gua nggak dipercaya sebagai anak?" Nah, kan jadinya gitu kan. Ya, jadi itu ada banyak hal lah. Idealnya sih pada saat usia-usia segitu, gua seneng ngedenger, kadang ngobrol sama orang tua yang udah punya anak pada saat kuliah. Terus gue bilang, Lu kok bisa percaya sih sama anak lu? Anak lu di Mmm. luar kota, anak lu di luar negeri loh, cewek lagi, kok lu bisa percaya? Lu nggak takut apa?" "Oh enggak Rey, karena gue tahu dia dulu waktu di sininya seperti apa. Dan gue merasa tuh gue udah melakukan tugas gue sebagai orang tua, kasih nilai-nilai, firman Tuhan dan lain sebagainya." Kita masih tetap komunikasi, which is apalagi sekarang ya, udah bisa video call dan lain sebagainya. Jadi perlu pas tuh. Nah, udah lewat 21, nah inilah usia dewasanya si anak. Oh, Karena mereka jangan-jangan sebentar lagi malah punya rumah anak tangga lagi. sendiri, bener kan? Terus punya anak. Nah, problem besar adalah di usia anak udah dewasa 21 plus ke sana, orang tua itu masih treat anak ini karena memang anaknya sebagai anak kecil. Nggak boleh Mmm. ini, nggak boleh itu. Dan akhirnya karena dia sayang, si orang tua nih, sayang, dijagain. Terlalu dikekep gitu Betul. ya? Dan si anaknya jadi nggak ngalamin pertumbuhan. Mmm. Karena pertumbuhan cuma terjadi waktu si anaknya ketemu masalah dan menghadapi masalah. Bener banget. Akhirnya terlalu dijagain tuh nggak bagus juga. Malah akhirnya membuat si anak itu nanti lama-lama malah ya nimbulin masalah baru lah. Butuh kebesaran hati orang tua untuk ngelihat, "Aduh gila anak gua lagi di masa-masa yang nggak enak," gitu. Padahal dia dulu pernah kayak gitu dan dia jadi dewasa karena itu. Iya. Tapi dia nggak mau ngizinin anaknya untuk melewati masa-masa itu. That's the problem.
Betul. Banyak temen Begitu sih aku ya. yang orang tuanya strict parents juga akhirnya jadinya renggang sama orang tua. Terus Yes. kelihatan kalau ada masalah problem solving-nya tuh beda gitu. Bener, bener banget. Satu lagi sih, saya keingetan kalau ngomongin soal orang tua ya. Ini juga salah satu bicara soal hubungan, topik kita kan hubungan ya, antara mertua dan menantu. Ini banyak banget Sel, banyak banget. Saya baru-baru ini juga ngobrol sama salah satu pasangan yang baru married, dan si pasangan ini akhirnya agak kesel gitu loh sama mamahnya, karena si istrinya ya jadi gini, dia di-chatting setiap malam sama mamahnya, "Udah makan belum? Makan apa tadi?" Gitu kan. Ya, Waduh. oke lah gitu ya. Tapi buat si istrinya, buat istri dari si anaknya ini, dia ngerasa kok kayaknya gua nggak dipercaya gitu loh. Padahal kan sebenarnya, ya udah, ini kan, anaknya mamah itu, anaknya ibu sudah jadi suami saya gitu kan. Bener bener. Saya yang akan mengurus suami saya yang adalah anaknya ibu. Ibu percaya dong sama saya. Kadang-kadang perilaku-perilaku kecil yang orang tua lakukan, itu membuat si menantu jadi ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak dipercaya. Dan dia kasih, standar, eee, oke ini, apa namanya, ini standarnya gua nih. Kalau gua dulu keluarga nih gua dibesarkan kayak gini, berarti lu harus ngajarin anak cucu gua kayak gini. Nah itu kan kadang-kadang nggak bisa dipaksakan. Nah itu jadi konflik tuh. Karena setiap orang punya cara Iya yang beda betul, ya. betul. Ini sebenarnya topik yang menarik tapi gua worry waktu kita nggak keburu. Jadi kita kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Oke oke. Berarti lanjut dulu ya. Yuk. Ini pertanyaan berikutnya tuh sedikit sensitif sebenarnya kok. Gimana gimana? Soalnya kan kalau dilihat sekarang banyak banget pasangan Mhm, yang ternyata tuh belum ideal lah, belum sesuai iya, gitu. Kayak misalnya ada pasangan yang masih ngelakuin KDRT, mhm, ada yang masih selingkuh kayak gitu. iya. Udah married nih, udah married ya? Udah married, udah married. Oke. Boleh nggak sih kalau misalnya dicerain gitu? Dicerain gitu ya, diceraikan gitu maksudnya? Diceraikan. Oke. Cerai itu jelas nggak boleh. Karena acuan kita ke, firman Tuhan ya, dan itu sudah diperjelas, dipertegas di janji nikah. Loh, kalau gitu gimana dong? Nah, sebenarnya buat teman-teman yang belum menikah, bersyukurlah karena masih ada waktu. Oh iya, bersyukur bersyukur. Bersyukur Sel, ya. Karena untuk memastikan itu gitu loh, itu benar-benar perlu firm sebelum menikah. Karena kalau udah menikah, lu ngerasa nggak cocok pun juga harus tetap jalan. Mmm, Itu sesuatu yang kita, ya Alkitab nggak mendukung perceraian dan apalagi ya maksudnya kita ngomongin masing-masing masih hidup gitu kan. Ya kalau cerai mati kan beda cerita ya. iya. Tapi kalau misalnya masih hidup nggak ada satu part di Alkitab yang mendukung silahkan gitu, nggak ada, ya. Aduh. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau enggak, jawabannya nggak boleh. Mmm, Itu sebabnya Bapak Gembala itu, nanyanya itu bukan cinta atau tidak. Karena jangan-jangan cinta atau tidaknya itu bisa jadi berubah pada saat ada KDRT, pada saat ada persinggungan. Tapi Bapak Gembala tanya, "Yakin atau enggak?" oh. Itu part yang best part ya menurut gua Iya, ya, waduh. di bimbingan pernikah kita itu best part-nya di situ, "Yakin nggak lo?" Gitu kan. Karena ini jalan satu arah, Nggak bisa balik lagi nggak bisa ya. balik lagi, betul. Berarti nggak boleh cerai satu-satunya cara adalah sebelum nikah meyakinkan diri ya kok. Nah, kalau misalnya udah keburu nikah gimana? Ya balik lagi menurut gua ke prinsip-prinsip hubungan yang tadi. Lu jangan banyak expect, jangan banyak meminta, jangan banyak berharap pasangan lu berubah, lu dulu deh berubah. Mmm, Ya, karena lakukan bagian kita, nanti Tuhan yang kita nggak bisa merubah pasangan kita, tapi Tuhan mampu dan gue percaya lewat proses pertumbuhan kita, ada perubahan juga yang akan terjadi sama pasangan kita. wah, Tuhan yang bantu ya, Kak, ya. Ini ngomong kayak gampang kan? Aslinya pasti kayak waduh. Aslinya nggak semudah ini. Tapi prinsipnya ya begini, memang nggak boleh bercerai. Jadi bertahan, perlu bertahan. Jadi tetap bertahan. Ya. Terus, aku mau nanya lagi nih kok, kalau ini mungkin buat Mhm. lebih ke yang masih jomblo, yang masih Ya. lajang gitu nih. Kan, zaman sekarang tuh ya, Mhm. banyak banget anak-anak yang seumuran aku juga atau yang di atas aku sedikit yang kayak trauma gitu sama keluarganya, kayak ngelihat, oh keluarganya tuh nggak bahagia dan akhirnya memilih buat kayak, "Adalah, aku nggak mau nikah, mau melajang seumur hidup aja." Kayak wajar nggak sih kok kalau misalnya ada yang kayak gitu? Oke. Nah jadi, keputusan melajangnya dia itu sebenarnya melajang itu kan hal yang dalam firman Tuhan even ada tuh. Bahkan Paulus pun juga melajang kan, memutuskan untuk tidak menikah. That's fine, sejauh memang motivasinya benar. Mmm, Jadi kalau misalnya berangkat dari keputusan yang memang saya mau membaktikan hidup saya, mengabdikan hidup saya sepenuhnya pada pelayanan dan saya tidak mau menikah, itu nggak masalah, ya. Atau misalnya dia melakukan keputusan-keputusan yang mungkin nggak berkaitan sama pelayanan gereja,
Tapi nggak ada satu hal yang misalnya trauma masa kecil. Mmm. Ya itu kalau misalnya dia udah, aduh dulu, orang tua gua nggak berhasil nih, istilahnya, istilahnya merunning sebuah rumah tangga lah gitu ya. Misalnya papahnya dulu mungkin KDRT atau misalnya, mamahnya mungkin selingkuh sehingga dia trauma, gua nggak mau menikah. Nah biasanya malah saya mau bilang, hal-hal ini bisa membuat si anak itu jadinya disorientasi. Mmm. Larilah akhirnya perilaku-perilaku yang tidak wajar, seperti LGBT dan Oh. kawan-kawan. Nah, kalau misalnya nanti akhirnya dari situ, menurut gua nggak wajar ya. Harus balik ke Betul. berbenah lagi ke belakang Iya, ya. betul. Kalau misalnya yang, misalnya aku mau fokus karir nih, nggak mau nikah, kayak punya keluarga ribet, kalau kayak gitu gimana kok? Oke, bicara karir ya, ini menarik sih. Karena sebenarnya pemikiran anak muda sekarang banyak yang kayak gitu kan. Iya. Even kalau misalnya, Bapak Ibu di rumah, teman-teman semua perhatikan, gue suka nanya, lu kadang kan anak muda kan ya, suka nanya, dari waktu zaman angkatan gua, itu kayaknya orang tuh normalnya mungkin married di usia 24, 25, 26 itu udah cukup lah. Mungkin zaman orang tua kita dulu lebih muda. Oh Tapi iya. sekarang kebanyakan kalau gua tanya, even cewek itu di 30-an fine aja, biasa aja. 31, 32 nggak married, yang panas orang tuanya. Iya. Kenapa dia nggak married-married? Gua Betul. pengen gendong cucu gitu kan. Betul betul. Itu konflik lagi nanti ya, konflik lagi. Nah, eee, kalau misalnya nih kita ngomongin soal, mau menempuh karir. Karir ini kan sebenarnya bisa kita prepare. Apakah memang, seperlu itu sampai akhirnya kita memutuskan untuk tidak menikah. Jadi menurut gua bukan soal menikah atau nggak menikahnya, ya kecuali tadi ya, kecuali kalau dia pernah punya trauma masa Mmm. kecil. Tapi kalau misalnya dia nggak punya trauma dan dia mengambil keputusan secara sadar dan, wajar, ya artinya alasannya bisa dipertanggungjawabkan begitu loh. Kenapa gitu kan. Ya menurut gua nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah dengan tidak menikah. Tapi, ya kalau kita ngomongin lihat di firman Tuhan ya, orang yang tidak menikah itu, bagaimana dia bisa bisa punya satu kehidupan yang pemenuhan, kebutuhan biologisnya. Mmm. Ya kita manusia punya punya istilahnya apa ya, hasrat seksual misalnya. Kita manusia ya punya istilahnya kebutuhan-kebutuhan biologis yang mungkin bukan jadi kejaran utama, tapi Paulus bilang, barang siapa yang sudah ini kalau ngomongin yang sudah menikah terus kemudian, pasangannya misalnya matilah, let's say seperti itu ya. Terus kemudian Paulus pun even bilang, kalau misalnya dia nggak tahan, istilahnya menikah lagi nggak masalah. Tapi kalau Mmm. tahan ya bagus, gitu loh. Oh, jadi nggak masalah sebenarnya nggak nikah, Ya, tapi pandangan saya seperti itu. ah. Jadi perlu perlu jelas dulu sih, jangan sampai dia nggak menikah karena alasan-alasan yang, keliru. Mmm. Kalau yang udah bisa dipertanggungjawabkan ya, ya udah urusan pribadi aku ya. That's why kita perlu mentor. Coba discuss, kadang-kadang kalau kita mikir sendiri, kita bisa bisa dan sering kali salah. Tapi kalau kita tukar pikiran sama mentor kita, salah satu mentor yang udah natural, itu orang tua. Bener sih. Coba ngobrol deh sama orang tua ya. Kadang-kadang kita mungkin punya pandangan yang nggak utuh. Saya punya, sahabat, salah satunya ya punya pemikiran seperti itu, "Gue nggak mau merit." Karena apa? Dia banyak melihat pernikahan-pernikahan yang gagal. Nah itu kan bukan itu gitu loh. Kita nggak bisa men-generalize dalam artian dia ngelihat 5 pasangan terdekat dia, temennya punya suami atau punya istri, ternyata akhirnya broken 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 broken. Akhirnya dia memutuskan untuk enggak. Nah menurut saya kebetulan aja dia ketemu hal-hal yang seperti itu. Mmm. Jadi perlu membuka diri lebih lagi. Cari mentor yang bisa membantu ya, Kak. Sebaiknya begitu. Waduh, berat berat. Jangan-jangan memutuskan untuk tidak menikah? Waduh waduh, Masih jauh ya? masih Studi jauh, dulu masih gitu kan, 19. mau berkarir dulu tadi Mau kan. berkarir dulu, waduh. Iya iya. Iya iya iya. Terus pertanyaan berikutnya tuh pertanyaan yang paling aku tunggu-tunggu kok. Gimana 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 gimana? Sebagai kaum jomblo nih kok, Kaum jomblo, waduh anak-anak oke. muda tuh pengen tahu gimana sih cara jitu yang untuk menemukan pasangan yang tepat gitu kok. Oke. Waduh. Oke, pasangan yang tepat. Nah, pertama perlu dikaji dulu nih kata tepat itu tepat menurut siapa, iya kan? Oh. Karena kita suka nempat-nempatin. Iya bener sih, bener Kata gue sih. ini tepat gitu Pokoknya kan. maunya yang ini ya. Iya iya. Udah ketemu yang cocok, udah gitu dibuat kriterianya berdasarkan yang Yang ini. kita suka gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya tepat ini menurut siapa? Menurut gua akhirnya kita perlu punya standar. Standar yang pertama itu prinsip yang Alkitab ya atau firman Tuhan yang ya mungkin teman-teman yang muda di sini lu tau lah ya pasti seimbang sepadan gitu kan. Dewasa dalam Tuhan. Tapi seriously itu penting banget. Jauh lebih penting dari segala sesuatu yang lo bisa lihat dari hal yang lahiriah begitu loh. Dia mungkin cakep, dia mungkin cantik, dia mungkin banyak duit gitu kan. Kalau kita ngomongin kriteria materi atau lahiriah gitu kan. Orang biasa ukur dari situ. Bibit, bebet, bobot gitu kalau dulu. Nah, tapi yang pertama-tama kita perlu lihat itu adalah ya seimbang di sini dalam artian seiman. Seiman. Dan ini nggak bisa ditoleransi. Kalau misalnya lu cari pasangan yang jelas-jelas nggak seiman, firman Tuhan udah bilang, gelap nggak bisa bersatu dengan terang. Ya, itu mutlak hukumnya, itu absolut. Ya, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, tapi kok kalau misalnya si ini si itu, gua lihat gini gitu. Nah itu kita bisa bahas case by case dalam artian begini. Pada keputusan waktu lu memutuskan untuk menikahi atau menjalin hubungan dengan orang yang tidak seiman, pada saat itu menjawab pertanyaan tadi itu salah. Itu keputusan yang salah. Tapi bahwa nanti nih udah salah, terus kemudian nanti udah jadi rumah tangga mah akhirnya tuh dia jadi pasangan gua bawa ke gereja kok berhasil loh. Iya kan? Ada yang gitu kan? Iya benar. Nah, menurut gua kita juga nggak bisa membatasi bahwa Tuhan itu nggak bisa berkarya bahkan lewat kesalahan kita. Tuhan bisa perbaiki sesuatu yang broken, sesuatu yang ya makanya disebut apa istilahnya broken vessel gitu kan. Apa namanya? Apa sih broken vessel tuh? Aduh. Vas Vas yang udah pecah gitu kan pecah. maksudnya ya. Nah, udah pecah pun juga kalau di tangan Tuhan gitu bisa jadi baik lagi. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, boleh atau enggak? Enggak boleh. Ada di firman Tuhan. Jangan menguji Tuhan gitu loh. Kalau akhirnya bisa jadi kebawa gitu ya. Misalnya let's say sebutlah misalnya kita ngomongin kita dari golongan orang percaya lah ya. Kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya Yesus juru selamat, terus kemudian kita kenal orang yang semuanya cocok. Kita suka sama dia, tapi dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Waduh. Nah, itu udah mutlak salah. Waduh. Ya. Oke. Nah, dan semua excuse yang kita buat untuk itu adalah pembenaran. Kebenaran pribadi aja. Pembenaran pribadi. Tapi kalau misalnya nanti buat yang udah terlanjur nih, ya udah upayakan yang terbaik. Nah, ya itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kenapa sih gue ngomong kayak gitu? Karena sebenarnya jangankan yang nggak seiman, yang nggak seimbang aja ya tingkat kedewasaannya. Misalnya nih suaminya aktif banget di gereja gitu, istrinya enggak, itu kadang-kadang bisa konflik loh. Itu ngapain sih di gereja dari pagi sampai siang gitu kan? Ya terlepas memang ini juga mungkin kebanyakan gitu ya waktunya gitu kan buat di gereja. Tapi nggak bisa ada pengertian. Tapi kalau misalnya masing-masing dewasa berangkat dari mungkin kalau dulu zaman remajanya, pemudanya sama-sama melayani, mereka lebih bisa kasih pengertian. Kayak gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ngomongin soal beda keyakinan, beda budaya gimana? Waduh, Ini udah jelas loh. masih banyak banget. Jelasnya apa? Contoh ya misalnya let's say orang Tionghoa misalnya, orang Chinese gitu ya. Merit Chinese. Tapi kawinnya sama misalnya sebutlah misalnya yang adat misalnya bisa Jawa, bisa Batak dan ternyata dari keluarganya itu menuntut gue pengen kawin adat. Waduh. Nah, berarti yang udah pasti apa? Biayanya keluar 2 kali. Waduh, mahal bener. Bener kan? Nah, itu prepare atau enggak? Ya, jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang kita perlu lakukan. Tapi sejauh kalau tadi ya yang prinsip soal seiman, keyakinannya sama, itu jangan jangan diotak-atik tuh. Tapi kalau hal-hal yang lain, ya silakan kalau lu udah siap dengan semua konsekuensinya. Beda kota. LDR. LDR itu nggak mudah dan sebenarnya dalam hubungan itu LDR itu PR banget lah. Karena begini, saya punya kesempatan agak kelamaan sih ya. 6 tahun pacaran, which is di sini kayaknya ada yang lebih lama. Nah. Waduh, banyak yang ketawa. Atau ada yang mau ngelewatin 6 tahun silakan ya. Nah, jadi maksudnya gini, 6 tahun itu nggak jaminan. Buat 6 tahun yang LDR dengan 6 tahun yang bareng-bareng itu beda. Pasti. Karena intensitas yang penting, ketemunya, komunikasinya, bukan berapa lamanya. Kualitas hubungannya juga lebih naik. Kualitas hubungannya, betul. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi yang Michelle tanyain, gimana caranya supaya menemukan pasangan yang tepat?
nggak usah ya kalau kalau ngomongin soal tepat tadi udah kejawab ya. Tapi banyak orang udah tahu standarnya, udah tahu nilai-nilainya, tapi dia lupa. Lupa sama beberapa hal praktis. Mmm. Dia nggak terpapar sama peluang. Dalam artian dia diam terus di rumah Oh, berdoa gitu kan. nggak Eh, bergerak maju. tapi bener loh, gue pernah nanya gitu, gue pernah ngobrol sama satu orang gitu ya, cewek. Anaknya good looking ya, baik juga gitu kan. Tapi waktu gua tanya, dia nggak kepikiran gitu buat married, kepikiran sih kok, cuman belum nemu aja. Dan pertanyaannya, "Lu belum nemu teh lu ada di mana?" Udah pasti dia Oh. ada di rumah. Kedua dia kerja. Kalau Mmm. dia kerja berarti dia ada di kantor. Oke, gua tanya, "Di kantor lu ketemu berapa orang?" Ya ketemu sama staff lagi kan, karyawan lagi kan. "Berapa orang?" Ya kebetulan kantor di Bandung nggak terlalu besar lah, paling 5 sampai 7 orang. Wah, Berarti peluang dia kecil banget, bener kecil nggak sih? iya. Lu berkomunitas nggak? Lu punya hobi atau enggak? Lu punya, kesempatan misalnya lu pelayanan di gereja nggak? Lu ikut komsel nggak? Ikut KIS nggak? Mmm. Nah itu kan semakin lu banyak terpapar pada peluang ya berarti kemungkinan ketemu pasangannya lebih besar. Tapi kalau enggak ya jangan nyalahin Tuhan gitu loh, "Tuhan kenapa jodoh atau apa orang yang cocok sama gue nggak datang-datang," gitu ya. Waduh. Iya kan? Ya Bener. itu terpapar sama peluang. Terus yang tadi soal kedewasaan kita udah bahas ya, jadi kita nggak bahas lagi ya. Jadi, intinya waktu lu memutuskan untuk berhubungan dengan seseorang, fokus lu adalah membahagiakan dia, bukan minta dibahagiakan, Wow. ya. Dan boleh dicek juga apakah dia orang yang setia sama hal kecil. Ya mungkin kalau masih pacaran masih bisa dicek tuh datangnya on time atau enggak gitu kan. Aduh, ayo cek cek. Ya banyak lah ya. Itu setia sama hal-hal kecil itu satu topik lagi nanti, ya. Berarti gak ada salahnya ya kok cari pasangan di gereja. Bagus justru sebenarnya. Ya, bener bener. Kalau misalnya lu, artinya gini, ya memang nggak jaminan, which is ada nggak orang yang bergereja, datang ke gereja, tapi ya hidupnya nggak bener gitu kan, hidupnya di luar Tuhan, ada. Tapi at least lu memperkecil lah kemungkinannya. Kalau jelas-jelas lu misalnya lu 7 tahun, lu 7 hari misalnya ada di, tempat kerja. Tempat kerja lu di mana? Misalnya di kafe lah misalnya gitu kan. Ya di kafe kan lu ketemu dengan berbagai macam orang lebih banyak. Berarti kemungkinan yang nggak seimannya lebih banyak, Waduh, yang mungkin nggak bener. senilai gitu ya, pemikirannya nggak pakai nilai-nilai Alkitab dan sebagainya, itu kemungkinan lebih banyak. Tapi kalau di gereja at least, ya lu kurang lebih, eee, kemungkinan untuk ketemu yang cocoknya lebih besar lah. Jadi semakin semangat Nah ke semangat gereja. semangat cari jiwa. Siapa tahu. Aduh, Waduh. aduh. Terus, aku mau nanya lagi nih, Mhm, tapi iya mungkin iya. ini, buat yang udah berpasangan bukan Iya yang iya iya. jomblo nih. Gimana caranya buat tetap setia dan Mhm. me-maintain hubungan sama pasangan kita kok? Setia ya. Setia itu adalah karakternya Allah, Syel. Jadi kalau misalnya kita, mau berhubungan atau kita nggak berhubungan, ngomongin di konteks hubungan, ngomongin di konteks pekerjaan, kalau kita jadi pribadi yang setia, itu tuh kita sedang mencerminkan, sifat-sifat Allah dalam diri kita. So that's a good thing. Itu satu hal yang bagus dan idealnya ada di dalam dan terpancar dalam kehidupan, setiap kita. Nah, jadi, gue mau bilang, waktu kita belajar buat setia karena Tuhan ada tinggal di dalam kita, kita dimampukan buat itu. Tapi bukan artinya kita nggak punya godaan. Godaan itu Mmm. akan selalu datang. Datang dari mana? Ya dari pertama dari kita sendiri, ya. Karena kan kita udah mulai cari cari kambing hitam gitu kan, wah gue digodain gitu. Padahal sebenarnya pertama-tama itu datang dari diri kita sendiri, ya. Pemikiran-pemikiran kita untuk nggak setia ya. Ini mungkin konteksnya tadi pertanyaannya berarti, tentang selingkuh atau apa begitu ya, Sil, ya? Iya kok. Oke, ya pertama biasanya dari kepala kita sendiri. Yang kedua bisa juga dari eksternal. Kayak Yusuf misalnya, kedatangan istri Potifar, Mhm. digodain, ya. Itu sifatnya eksternal. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bisa, kalau tadi soal apa namanya, internal ya. Nah, ini soal eksternal, gimana caranya supaya kita bisa bisa punya, apa istilahnya ya, ketahanan lah begitu ya, sebutlah ketahanan. Kita perlu buat batasan. Jangan jangan kita sendiri mencobai diri kita sendiri dengan apa, misalnya kita, banyak, survei yang bilang selingkuh itu berangkat dari waktu lagi di kantor gitu ya, atau di kampus mungkin buat yang pacaran gitu ya, Aduh. manggilnya pertamanya Babe, say, Cin gitu kan ya. Pertamanya dari situ gitu kan, terus, ada interaksi-interaksi yang berlebihan misalnya. Kadang kadang soal 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 sentuhan aja ya, sentuhan itu kan kadang orang punya batasan beda-beda ya. Sebenarnya boleh atau enggak gitu ya. Kalau boleh sampai sejauh mana? Yang
nggak diatur sih gitu. Tapi kan lu mengenal diri lu sendiri. Sampai di level apa gitu loh. Itu wajar atau nggak wajar. Nah, itu butuh pengenalan diri. Dan tentu butuh hikmat, butuh pimpinan Roh Kudus. Seringkali Roh Kudus udah ngomong, hati-hati woi, udah dibatas gitu kan. Tapi kitanya masih terus hajar gitu kan, hajar. Nah, akhirnya endingnya jadi selingkuh gitu. Ya masalah dengan lawan jenis lah. Kadang-kadang kita meeting, saya juga kadang-kadang suka meeting gitu, meeting sama lawan jenis lagi kan. Kebetulan nggak ketemu sama orang gereja. Kalau ketemu, wah ini tapi enggak, gue kan udah ngomong juga sama pasangan kan. Tapi gue juga membatasi diri. Kalau misalnya yang kira-kira berpotensi buat jadi problem, gue pasti ngajak Mei. Tapi kalau yang enggak gitu kan, kebetulan misalnya si Mei-nya juga kenal gitu kan, istri gue kenal, terus ya udah gue kenal, ya maksudnya kita janjian gitu kan di luar untuk lunch bareng misalnya atau apa, gue pasti minimalisir. Biasanya kalau sampai udah lunch kayak gitu, hampir hampir enggak lah. Ya kecuali pas si Mei nggak bisa, ya dengan semua pengertiannya kita lakukan gitu loh. Gue ketemu meeting berdua, tapi nggak masalah juga sih, gitu. Jadi balik lagi lah komunikasi dan lain-lain itu juga perlu sih ya. Waduh. Berarti diri sendiri, terus dari pasangan, dari luar Betul. semua berpengaruh banget ya kok. Betul. Terus aku mau nanya lagi nih kok. Yes, silakan. Kalau Koko nih sebagai kepala rumah tangga nih, cobaan terberat apa sih yang pernah Koko alamin? Terus kayak pertolongan Tuhan gimana nih kok? Ini sebagai kepala rumah tangga. Iya. Sebenarnya kalau ngomongin soal hidup rumah tangga ya, kalau di area hubungan gue sendiri agak cukup ya sampai hari ini sih boleh cukup pede lah. Maksudnya dari married sampai sekarang belum pernah ada konflik yang benar-benar tajam sampai membuat hubungan rumah tangga retak gitu atau apa. Tapi kalau bicara soal hubungan, kemarin kalau nggak salah sempat ngebahas podcast juga tentang keuangan ya. Iya betul. Tentang keuangan, pekerjaan. Nah, biasanya konflik-konflik, bukan konflik lah, mungkin masalah dalam keluarga di usia rumah tangga kayak saya dan teman-teman yang di usia saya tuh kebanyakan ya problemnya di usia keuangan. Di usia keuangan, di apa, isu keuangan. Isu keuangan. Jadi pernah ada beberapa tahun yang lalu tuh gue bilang ini adalah titik nadir dalam hidup gue. Jadi gue ngalamin satu masa yang benar-benar nggak mudah. Dan istilahnya ya kalau mau dibilang gelap ya gelap lah. Benar-benar nggak tahu gitu loh. Ini gimana ya hidup bulan depan? Jangankan bulan depan, minggu depan gimana? Day by day-nya tuh benar-benar ngeri banget tuh. Sampai kita gadein banyak. Ya gadein apalah cincin kawin kita gadein ya buat biaya hidup. Kita waktu itu inget banget masukin kartu ATM saya untuk ngecek saldo ada sekian, ditransfer ke istri supaya bisa nyampe 50.000 jadi bisa ditarik di pecahan ATM 50.000. Jadi benar-benar nggak ada uang banget saat itu. Ya, terlepas waktu itu memang ada ngalamin satu problem di pekerjaan dan akhirnya mengambil sebuah keputusan dan kita ada di titik itu. Nah, itu salah satu titik yang bisa dibilang paling berat lah. Berseru sama Tuhan sampai kita bikin lagu juga waktu itu. Ya gua sih yang bikin lagu waktu itu ya. Tuhan Pengharapanku ada di YouTube. Dinyanyiin kan sama teman-teman Shalom kan. Nah, di momen itu gua nggak punya income, gua nggak punya saving, gua nggak punya penghasilan, gua nggak punya tabungan dan akhirnya gue ingat ada satu momen yang bersyukur ada momen itu. Karena itu jadi momen titik balik. Waktu itu gue pulang naik motor habis dari gereja. Pasti kalau habis dari gereja itu habis pelayanan lah. Kalau nggak habis latihan kan. Ya. Dan gue ingat waktu itu menjelang Natal. Kayak gini-gini nih. Kira-kira pertengahan Desember gitu ya. Lagi di Pasteur naik motor sama si Mei. Tapi ada Raylin. Nah kalau pacaran dulu zaman naik motor tuh happy banget. Wah semuanya so sweet gitu. Hujan lucu gitu kan. Wah pokoknya gitu ya. Tapi masalahnya kalau udah ada anak bawa baby jadi nggak lucu sih. Waktu itu di depan Pasteur gitu ya, di depan Pandu Pasteur, gue tepuk-tepuk pahanya si Mei, gue tanya, Mei, si Raylin kehujanan nggak? Oh enggak apa-apa, terusin aja. Maju lagi terus sampai depan BTC karena masih hujan gitu ya, gue tepuk lagi. Kehujanan nggak? Kalau kehujanan gue mau kasih jaket lah gitu, tutupin double atau gimana gitu. Enggak apa-apa, sok terusin aja, ketutup dah. Nah, gue pikir sepanjang jalan ya, kayaknya kalaupun si Raylin nggak kehujanan saat itu, sebetulnya dia mungkin kedinginan. Dan pasti kedinginan. Malam-malam kira-kira sekitar jam 9. Wah itu sepanjang jalan tuh gak enak banget rasanya Sil. Sampai di rumah tuh gue setelah mereka tidur, gue baru beres mandi, gue masuk kamar. Mereka tidur di bawah karena ada baby kan ya.
kita ngampar di bawah gitu. Mungkin 3 menit ya, gue liatin, gue bicara self talk gitu ya, gue berdoa sama Tuhan. Terus gue bilang sama Raylin, gue peluk dia, Raylin maafin papa ya, papa belum bisa jadi papa yang baik buat kamu. Tapi papa janji, papa akan lakuin. Papa mau jadi papa yang berfungsi, yang bertanggung jawab. Dan saat itu gue berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus gue lakukan? Ya puji Tuhan, Tuhan kasih jalan. Dan akhirnya ya boleh ada perjalanan, boleh ada pertumbuhan, dan keadaan ekonomi keluarga jadi lebih baik lagi. Tapi ada titik itu tuh, titik dimana gue berseru, dimana gue menjerit, dan saat itu gue nggak sendiri, gue bareng sama pasangan. Ya kita berdoa, kita nangis bareng, kita berjuang bareng. Kalau hari ini gue lihat lagi ke titik itu, gue bersyukur. Kenapa? Karena mungkin rumah tangga gue hari ini lebih kuat karena pernah ada ngalamin titik itu loh. Gitu sih. Ya itu cerita sedikit lah ya. Bener-bener kerasa banget ya Tuhan pertolongan baik Tuhannya ya. Wah, keren banget sih kayak. Jadi emang bener-bener bersama pasangan tuh Yes. banyak naik turunnya aku ya. Ya, betul banget. Wah, berarti bisa banget nih pertimbangan buat yang masih pacaran nih. Yes. Gimana caranya tahu kalau misalnya dia jodoh aku, he is the one gitu. Oke. Nah, ngomong the one ya, ngomong-ngomong the one. Ngomong jodoh ini kalau tadi kan Michelle sempat mention juga jodoh gitu kan. Jodoh itu sebenarnya perlu dikaji lagi. Apakah ada istilahnya disebut jodoh? Ya, atau sebenarnya memang kita itu punya kebebasan untuk memilih. Aduh. Wah. Apakah Tuhan menjodohkan atau kita memilih? Nah, itu seru tuh ya. Itu perlu satu podcast lagi ya. Wah. boleh request. Oke. Tapi menurut gua akhirnya kan dalam pemahaman kita sebagai manusia ya kita memilih, betul kan? Kita ketemu, kita memilih, kita memutuskan. Nah, kita akhirnya nggak akan pernah benar-benar tahu dan yakin bahwa dia pasangan yang kita yang kita yakin, yang tadi pertanyaan Bapak Gembala tuh, yakin nggak gitu kan? Kita nggak akan pernah benar-benar tahu kalau kita belum uji. Dan menguji itu pasti butuh waktu. Dari yang apa? Tadinya cuma kenal, terus kemudian mulai jadi teman. Dari teman jadi teman dekat. Kemudian jadi pacar. Kemudian tunangan. Itu semua masih bisa terjadi tuh. Ya, masih ada kemungkinan gitu loh. Kalau dulu banyak istilah ditikung gitu kan. Aduh, iya, aduh itu bener banget. Ya masih mungkin terjadi gitu. Tapi sampai akhirnya udah lebih serius jadi menikah, jadi suami istri. Nah, gua suggest idealnya 2 tahun lah minimal. Pacarannya. Pacaran. Kalau udah ini banget, yakin banget, mungkin setahun lah. Kalau di bawah itu riskan. Setahun aja beresiko sih menurut gua ya. Karena kita perlu berantem, kita perlu saling kenal gitu loh. Dia kalau lagi ngadepin masalah kayak gimana. Dan biasanya setahun itu masih kurang. Menurut gua begitu ya. Jadi lu boleh ukur kalau misalnya nih Michelle rencana merit kapan? Umur 22 misalnya. Nah, tahun depan pacaran berarti. Waduh, udah harus cari pacar sekarang dong. Tapi kalau 30 ya udah kurang lebih berarti 28. Lu udah harus lebih banyak membuka diri di mungkin usia 27. Membuka diri di sini bukan artinya obral ya. Tolong jangan salah mengerti ya. Bukan itu message-nya. Tapi jangan juga kita terjebak di dua ekstrim. Yang satu terlalu takut. Aduh gua takut nih. Maksudnya takut gitu untuk membuka diri, takut untuk pacaran dan lain sebagainya. Takutnya ini nanti gue gagal gimana? Atau dia pernah pacaran dan gagal, terus dia trauma. Ya, jangan terlalu takut ya. Tapi juga jangan terlalu berani. Ya kalau terlalu berani juga akhirnya semua dihajar begitu kan. Dan akhirnya ya pacaran menurutku bukan buat coba-coba. Pacaran itu lu kalau udah memutuskan buat pacaran, lu harus udah mikirin sebenarnya buat ini bakal jadi calon suami atau calon istri gue. Tapi juga jangan nanti akhirnya gini, kalau jadi calon suami, jadi calon istri berat banget ya berarti pacaran ya. Ya nggak gitu juga gitu loh. Lu memang masih ada masa untuk akhirnya memutuskan buat komit, tapi memutuskan juga buat nggak komit. Dalam artian nggak komit di sini, yaudah kita putus. Karena setelah dijalani ternyata nggak cocok. Fine, nggak masalah. Ya memang jadi masalah kalau udah 10 kali lakukan itu. Wah, 20 kali. Itu udah pola itu ya. Ngeri. Buaya darat zaman buaya sekarang. Darat. Kalau zaman dulu playboy gitu kan, playgirl. Ampun dah. Ya enggak lah ya. Tapi intinya jangan nunggu 100% cocok baru merit. Karena enggak akan ada tuh. Kecocokan 100% itu mitos. Dan juga 100% sempurna gitu. Lu bener-bener punya penggambaran, gue pengen suami gue kayak gini, gue pengen istri gue kayak gini. Enggak akan pernah ada itu ya. Pasti ada kekurangannya ya tetap Pasti, manusia. Betul. Berarti
Berarti satu-satunya cara adalah cobain dulu ya. Coba, betul. Memberikan kesempatan ya, menguji ya, Wah, seperti itu. langsung jadi berpikir ke depan. Nih, luar biasa nih podcast kita kayaknya paling panjang ini. Iya, waduh. Pertanyaan terakhir langsung ya, Ya, Kak. oke, siap. Nih, gimana Saya cara? siap dengan jawaban terakhir. Silakan ditanya. Terakhir nih. Gimana cara menjaga kekudusan waktu pacaran maupun udah menikah gitu kok? Wah, ini menjaga kekudusan ini udah ada ayatnya, jadi gua nggak mau tambahin, gua nggak mau ngurangin, tapi dalam Galatia ya ada ayat bilang gini, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wah. Hiduplah oleh roh, nggak mudah karena kecenderungan kita, Bapak Gembala sering bilang kita punya natural tendency sebagai manusia, manusia kita kan di dalam Tuhan manusia Allah, tapi kita masih punya kedagingan. Ya, kita punya jaminan keselamatan, tapi kan kita juga punya kemanusiaannya kita nih. Nah, itu adalah peperangan seumur hidup, proses tuh. Dan kita perlu hidup di dalam roh supaya apa? Kita mematikan keinginan daging kita. That's why gue rangkum aja dengan sederhana bahwa kalau kita mau menjaga kekudusan, jalin hubungan sama Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Semakin kita dekat sama Tuhan, ya kita punya kekudusan. Mantap, keren banget. Berarti hubungan sama Tuhan emang bener-bener penting banget ya. Super penting. Oke deh, waduh, akhirnya podcast ya. kita yang panjang ini Iya. selesai. Hari ini kayak aku bener-bener dapet banyak banget pemikiran-pemikiran Sama-sama. baru terbuka. Makasih banget. Semoga jemaat di rumah juga Yes. punya pemikiran-pemikiran yang Ya. baru ya. Yes, Aku betul paling inget ini sih, gak apa-apa cari jodoh di gereja. Itu aku inget terus sih kayaknya. Ini kayaknya udah ada yang di ini nih Kira-kira. diarah nih. Waduh. Makasih Iya, banget iya. buat waktunya hari ini Sama-sama. aku. Semoga ini bisa jadi bekal ya buat kita semua, baik yang belum married maupun yang udah married. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk menggurui yang sudah married dan yang jauh lebih senior usia pernikahannya dibanding saya. Tapi saya percaya apa yang saya bagikan yang berangkat dari firman Tuhan itu boleh dipegang dan dijadiin prinsip. Amin. Ya. Terima kasih banget buat waktunya hari ini kok. Sama-sama. Thank you juga buat semua yang udah menyaksikan, hadir. mendengarkan. Sampai jumpa di seri podcast Shall We Talk. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.